pembelajaran yang dilakukan secara online dan secara offline. Pendekatan ini memanfaatkan interaksi langsung antara teman dan pengajar, sekaligus fleksibilitas dari aktivitas yang bisa diakses secara daring. Blended learning ini juga memanfaatkan teknologi yang bisa memberi kelas bagi siswa agar bisa interaktif, adaptif, dan juga sesuai kebutuhan belajar masing-masing siswa. Tujuan video ini untuk memperkenalkan konsep blended learning, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan daring, sekaligus menjelaskan model-modelnya dan penerapannya yang sesuai di lingkungan pendidikan. Video ini juga memberikan inspirasi dan juga panduan praktis bagi pengajar untuk menerapkan blended learning. Menurut kognitisme, belajar terjadi melalui konstruksi aktif siswa saat mereka menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget yang menjelaskan perkembangan kognitif melalui tahap tertentu, serta Jerome Lerner dan Lev Vygotsky yang menyoroti pentingnya konteks sosial dan bahasa dalam pembelajaran. Prinsip utama teori belajar kognitivisme adalah bahwa belajar terjadi melalui proses aktif informasi, di mana pengetahuan baru diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam memori siswa, membangun pemahaman dengan menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan sebelumnya, dan perhatian serta motivasi berperan penting dalam efektivitas pembelajaran. Ya, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran dari blended learning. Yang pertama itu adalah pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah pandangan dasar tentang bagaimana pembelajaran harus terjadi, seperti berfokus pada siswa sebagai pusat belajar. Yang kedua, strategi. Jadi strategi itu adalah rencana besar yang menggabungkan belajar tatap muka dan online untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode. Jadi metode itu adalah cara tertentu untuk mengajar, seperti menggunakan diskusi atau presentasi untuk menyampaikan materi. Yang keempat, teknik, yaitu langkah-langkah spesifik yang dilakukan dalam metode, misalnya memakai kuis online untuk cek pemahaman para siswa. Dan yang terakhir, model, yaitu adalah pola atau cara mengatur pembelajaran seperti flipped classroom, di mana siswa belajar mandiri dulu secara online sebelum diskusi di kelas. Dengan strategi pembelajaran blended learning yang sesuai dengan teori kognitisme dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, flipped classroom. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran daring dan tatap muka. Yang keempat, penggunaan alat interaktif. Dan yang kelima, pembelajaran mandiri dengan umpan balik. Penerapan blended learning melibatkan pembelajaran tatap muka dan online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah dalam penerapannya. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, pemberian materi. Yang keempat, interaksi dan diskusi. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Yang keenam, refleksi dan penyesuaian. Dengan penerapan yang tepat, blended learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman konsep, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi, pertemuan sebelumnya kalian ada ibu minta untuk meringkas materi tentang prakarya dan kewirausahaan.
Nah, apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Jadi, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang telah kalian ringkas pada minggu kemarin. Siap, Bu. Ya, jadi anak-anak, prakarya itu kegiatan atau karya yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan dan kreativitas yang biasanya menghasilkan barang-barang kerajinan yang bagus, yang baik, yang kreatif, dan yang sederhana. Nah, jadi dalam pendidikan, prakarya mengajarkan siswa untuk membuat sesuatu dari bahan-bahan yang mudah ditemukan atau bahan-bahan sekitar. Nah, tujuan prakarya ini untuk melatih keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan benda-benda bernilai guna dan estetik. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu wirausahawan? Belum tahu, Bu. Nah, jadi seorang wirausahawan itu orang yang membangun sumber daya kerja, orang yang membawa perubahan dan inovasi yang mampu meningkatkan suatu nilai yang lebih besar daripada nilai sebelumnya. Anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu mau nanya ciri-ciri kewirausahaan itu apa aja, Bu? Bagus sekali pertanyaan Fahmi. Jadi, ciri-ciri kewirausahaan itu yang pertama berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kedua berani mengambil resiko. Yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat berorientasi masa depan. Dan yang paling penting itu percaya diri. Ada pertanyaan lagi ke anak-anak sebelum kelas ini berakhir? Saya, Bu. Apa saja sih, Bu, sifat-sifat dari kewirausahaan itu? Nah, pertanyaan dia sangat menarik sekali. Jadi, sifat-sifat kewirausahaan itu yang pertama tuh disiplin, terus yang kedua tuh harus berkomitmen tinggi, yang ketiga itu harus kreatif, nah yang keempat itu mandiri, nah yang paling penting itu harus jujur. Nah, karena waktu pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Baik, Bu. Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ada yang ingat nggak apa itu ciri-ciri kewirausahaan? Saya, Ibu. Ya, silakan Solehah. Ciri-ciri dari kewirausahaan yang pertama berani mengambil resiko, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga berorientasi pada peluang, yang keempat mandiri dan percaya diri, yang kelima pantang menyerah, yang keenam berorientasi pada tujuan dan hasil, yang ketujuh adaptif dan fleksibel, yang ke-8 berpikir kritis, yang ke-9 mampu membangun jaringan, dan yang terakhir itu ada komitmen dan disiplin tinggi, Ibu. Ya, betul. Kalau sifat-sifatnya ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi sifat-sifat kewirausahaan itu ada 10. Yang pertama keberanian mengambil resiko, yang kedua percaya diri, yang ketiga kemandirian, yang keempat disiplin, yang kelima kreativitas, yang keenam tekun dan pantang menyerah, yang ketujuh berorientasi pada masa depan, yang kedelapan adaptif, yang kesembilan komitmen tinggi, dan yang ke-10 berjiwa kepemimpinan. Ya, bagus anak-anak semua. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang kualitas daya pikir, kualitas daya hati, kualitas daya fisik, dan kewirausahaan. Untuk yang pertama kita masuk ke kualitas daya pikir. Jadi di kualitas daya pikir itu ada beberapa dimensi dayanya.
Yang pertama itu berpikir inovasi, yang kedua itu berpikir asli atau baru, yang ketiga itu berpikir bercabang, yang keempat itu berpikir pengembangan, yang kelima itu pionir berpikir, yang keenam itu berpikir menciptakan produk, yang ketujuh memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan orang, yang kedelapan berpikir sebab akibat, yang kesembilan berpikir lateral, yang ke-10 berpikir sistem. Untuk selanjutnya ada kualitas kewirausahaan daya hati. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua itu pencipta peluang, yang ketiga itu memiliki sifat daya saing tinggi, yang keempat itu ofensif, yang kelima itu sangat humanistik, yang keenam itu terarah pada tujuan akhir. Untuk selanjutnya ada juga kualitas kewirausahaan daya fisik yang dimana dimensinya itu ada 4. Yang pertama menjaga kesehatan secara teratur, yang kedua memelihara ketahanan, yang ketiga memiliki energi yang tinggi, yang keempat keterampilan tubuh dimanfaatkan demi kesehatan dan kebahagiaan hidup. Untuk selanjutnya ada juga pengembangan kewirausahaan. Nah, strategi pengembangan kewirausahaan itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, membudayakan kewirausahaan. Yang ketiga, memberdayakan sumber daya. Jadi, apakah sudah paham dari semua kualitas kewirausahaan daya fisik? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan nggak anak-anak? Tidak ada, Ibu. Sudah cukup. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempraktekkan tentang prakarya dan kewirausahaan. Jadi, tugas kalian itu membuat proyek ya, yang berhubungan dengan prakarya dan kewirausahaan untuk pertemuan minggu depan. Gimana anak-anak? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Tugasnya individu atau kelompok, Ibu? Kelompok. Ada yang Saya lagi juga ingin mau bertanya? Ya, silahkan. Jadi tugasnya ngapain? Membuat praktek atau proyek yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nanya lagi, Ibu. Ya, silahkan. Apakah boleh jika membuat buket, Ibu? Boleh. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Oke, kalau gitu untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teori kognitivisme relevan dengan blended learning karena keduanya mendorong pembelajaran aktif dan mandiri. Dalam blended learning, siswa dapat mengolah informasi sendiri secara daring dan memperkuat pemahaman lewat interaksi tatap muka yang sesuai dengan prinsip pemrosesan dan integrasi pengetahuan dalam kognitivisme. Nah, jadi kesimpulan dari video ini bahwa blended learning adalah cara pembelajaran yang efektif karena menggabungkan sesi belajar di kelas dan online dengan menggunakan strategi seperti flipped classroom dan pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat belajar dengan lebih mendalam dan aktif terlibat. Pendekatan ini meningkatkan pengalaman belajar dan membantu siswa mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan melalui umpan balik yang membangun. Ya, berikut adalah rekomendasi praktis untuk strategi pembelajaran blended learning di kelas, yaitu yang pertama, flipped classroom. Arahkan siswa untuk mempelajari materi di rumah melalui video ataupun artikel.
Lalu fokuskan waktu di kelas untuk diskusi dan kegiatan praktis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Libatkan siswa dalam proyek kelompok yang relevan, di mana mereka melakukan riset online dan mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga, forum diskusi daring, yaitu buat ruang diskusi online untuk berbagi ide dan bertanya tentang materi sebelum kelas. Yang keempat, alat interaktif. Gunakan kuis online dan aplikasi pembelajaran untuk membuat sesi lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, umpan balik berkelanjutan, yaitu berikan umpan balik langsung setelah tugas atau kuis untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka. Yang keenam, kegiatan kolaboratif, yaitu gunakan alat seperti Google Docs untuk memungkinkan kerjasama siswa dalam tugas. Yang ketujuh, penyesuaian pembelajaran, yaitu sesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa menggunakan data dari kuis dan tugas. Ya, jadi yang disebutkan tadi adalah strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa dalam blended learning.